Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan Energi Baru Terbarukan. Pada hari ini kita akan membahas beberapa materi terkait energi secara umum sebagai pendahuluan dari energi baru terbarukan. Beberapa hal yang harus digarisbawahi terkait energi adalah bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja yang didasari oleh beberapa jenis energi dan bersumber dari non-renewable energy dan renewable energy. Renewable energy merupakan sumber energi yang menjadi fokus pengembangan pembangkit listrik dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat karena menipisnya cadangan energi non-renewable. Hal inilah menjadi permasalahan utama dalam bidang energi, terutama di Indonesia. Diketahui kalkulasi konsumsi energi di Indonesia mostly masih bersumber dari minyak bumi, yakni sebesar 52,5%, diikuti dengan gas alam 19,04%, batu bara 21,52%, air 3,73%, panas bumi 3,01%, dan energi baru hanya 0,2%. Energi baru ini baik berupa yang bersumber dari angin, matahari, ataupun lainnya. Untuk itu, perlu adanya eksekusi lebih lanjut untuk renewable energy. Nah, untuk itu perlu kita pahami bahwa energi merupakan sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik, di mana energi besaran yang kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuk menjadi energi lainnya. Hal inilah yang tertuang di dalam hukum konservasi energi. Pada konsep termodinamika yang terdapat pada hukum pertama termodinamika, jelas disebutkan hukum kekekalan energi dan dijelaskan lebih lanjut pada hukum termodinamika kedua. Jika sebuah energi dikonversikan ke bentuk energi lain, maka sebagian energinya akan dilepaskan dalam bentuk panas. Tidak ada mesin yang memiliki efisiensi itu 100%. Total entropi dari suatu sistem dan lingkungannya cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Nah, lebih lanjut pada gambar ini menunjukkan bahwa energi yang bisa dimanfaatkan akan menurun ketika proses berlangsung. Dalam setiap proses closed system, maka entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Pada hukum termodinamika kedua, salah satunya dijelaskan mengenai entropi. Entropi secara fisik didefinisikan sebagai besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Semakin tinggi entropinya, maka semakin tidak teratur suatu sistem tersebut. Kristal memiliki entropi yang rendah, gas memiliki entropi yang tinggi. Secara lebih jelasnya, materi termodinamika sudah dipelajari pada semester 1 perkuliahan fisika terapan. Silahkan direview kembali. Dari bentuk-bentuk energi yang ada seperti energi mekanik, energi kimia, energi nuklir, energi listrik, dan energi elektromagnetik, diklasifikasikan menjadi dua jenis energi, yaitu transitional energy dan stored energy. Transitional energy merupakan energi yang bergerak dan dapat berpindah melintasi suatu batas sistem. Sedangkan stored energy merupakan energi yang tersimpan pada suatu zat sebagai massa, posisi dalam medan, gaya, dan lain-lain. Nah, semuanya itu bersumber dari non-renewable energy ataupun dari renewable energy.
Masing-masing bentuk energi tersebut, yang pertama adalah energi mekanik, di mana dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak dari benda tersebut. Secara matematis bisa dirumuskan energi kinetik sama dengan 1/2 mv², di mana m merupakan massa dan v merupakan kecepatan dari benda yang bergerak tersebut. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Dan tentunya semakin besar massa benda yang bergerak, makin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Jenis energi mekanik yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Secara matematis bisa dirumuskan bahwa energi potensial sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan ketinggian benda tersebut. Energi potensial bumi atau EP tergantung pada massa benda, M, percepatan gravitasi bumi, G, dan ketinggian benda, atau H. Energi potensial suatu benda dapat diketahui ketika benda berada pada posisi dengan ketinggian tertentu. Pada gambar berikut dicontohkan suatu benda jatuh dari ketinggian 4 meter. Kecepatan benda tersebut saat ketinggian 2 meter dapat ditentukan sebagai penerapan hukum kekekalan energi mekanik pada dua titik tersebut, di mana energi mekanik pada ketinggian 4 meter sama dengan energi mekanik pada ketinggian 2 meter. Dengan syarat energi kinetik pada benda jatuh bebas sama dengan 0, yaitu pada ketinggian 4 meter. Sedangkan pada ketinggian 2 meter atau pada posisi B, benda sudah berada pada gerak vertikal ke bawah. Dan sedemikian rupa sehingga EMA sama dengan EMB, di mana penjabarannya EMA, EPA ditambah EKA sama dengan EMB, yaitu EPB ditambah EKB. Dan sedemikian rupa, energi potensial ketika benda berada di posisi A didapatkan sebagai M dikali G dikali HA ditambah energi kinetik pada posisi A yaitu 0 sama dengan energi potensial benda pada posisi B yaitu MGHB ditambah setengah MV B kuadrat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa VB sama dengan 2/10 meter per second. Bentuk energi yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom dan molekul-molekul berkombinasi menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya bisa terjadi dalam bentuk energi tersimpan atau stored energy, yang jika dilepaskan dalam suatu reaksi kimia, reaksi tersebut dinamakan reaksi eksotermis. Salah satu manfaat energi kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah proses makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan mampu menghasilkan energi. Bentuk energi yang selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Reaksi fisi uranium menghasilkan neutron. Neutron dapat diserap kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Reaksi fisi terjadi dalam waktu yang sangat cepat, akibatnya terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu yang singkat.
Mekanisme ini terjadi dalam bom nuklir yang menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Energi yang dihasilkan reaksi fisi dapat dikendalikan di dalam sebuah reaktor nuklir. Sampai saat ini, nuklir khususnya zat radioaktif telah dipergunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti industri, kesehatan, pertanian, peternakan, sterilisasi produk farmasi, dan alat kedokteran, serta pengawet bahan makanan dan bidang hidrologi. Nah, aplikasi tersebut adalah dalam bidang non-energi. Salah satu pemanfaatan energi nuklir dalam bidang energi saat ini sudah berkembang dan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam bentuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, di mana tenaga nuklir digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang relatif murah, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Seperti banyak yang digunakan secara langsung, bentuk energi listrik secara fisik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan-muatan listrik karena adanya beda potensial. Energi listrik bisa dikonversi menjadi energi lainnya seperti gerak, panas, dan lain-lain. Bentuk energi lainnya berupa energi elektromagnetik. Bentuk energi ini berhubungan dengan radiasi elektromagnetik. Energi radiasinya dapat dinyatakan dalam satuan energi elektron volt atau EV. Radiasi elektromagnetik tidak berkaitan dengan massa suatu zat, tetapi dinyatakan sebagai energi transisional yang bergerak dengan kecepatan cahaya, sehingga kecepatan energi elektromagnetik ini adalah konstan. Untuk itu, energi elektromagnetik dapat merambat dalam gelombang dengan beberapa karakteristik yang dapat kita ukur, di antaranya panjang gelombang, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang dan semakin tinggi frekuensi dari energi tersebut. Bentuk-bentuk energi tersebut ada yang bisa digunakan secara langsung dan ada juga yang harus diubah bentuk terlebih dahulu menjadi energi lainnya. Dan hal ini dinamakan sebagai konversi energi. Secara umum, konversi energi merupakan perubahan bentuk energi dari energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya seperti energi listrik diubah menjadi energi panas yang terjadi pada water heater. Konversi energi inilah yang diatur secara langsung oleh hukum konservasi energi. Dari bentuk-bentuk energi yang ada, semuanya bersumber dari non-renewable energy seperti minyak bumi, batu bara, serta gas bumi, atau sumbernya dari renewable energy seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan lain-lainnya. Namun fokus utamanya adalah bagaimana mengcover kebutuhan dari semua bentuk energi tersebut dari sumber energi yang renewable. Lalu, apa itu energi baru dan energi terbarukan? Merujuk pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 79 Tahun 2014, energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Adapun sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana, batu bara tercairkan, dan batu bara tergaskan atau gasified coal. Sedangkan untuk energi terbarukan
yaitu energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, dan panas bumi. Energi ini menggantikan bahan bakar konvensional untuk menghasilkan energi dalam bentuk lain. Untuk di Indonesia sendiri, yaitu tertuang di dalam Rencana Umum Energi Nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional Perpres nomor 1 tahun 2014, yang mana salah satu poinnya menyebutkan tentang pengembangan energi baru dan terbarukan. Untuk itu diperlukan adanya langkah lanjut untuk menerapkan kebijakan ini. Diketahui bahwa konsumsi energi nasional terjadi peningkatan setiap tahunnya, sedangkan ketersediaan sumber energi non-renewable semakin menipis. Dari data tahun 2012, minyak bumi hanya memiliki cadangan untuk 18 tahun ke depan, gas alam 61 tahun produksi, dan untuk batu bara kurang lebih 147 tahun. Sedangkan ketersediaan renewable energy di Indonesia sangat bisa membantu untuk menggantikan sumber energi non-renewable yang sudah semakin langka. Ketersediaan renewable energy Indonesia tidak lain diuntungkan karena posisi geografis dan astronomis serta sumber daya alam yang sangat melimpah yang ada di Indonesia. Konsumsi energi primer dapat dinyatakan dalam ton of oil equivalent atau TOE yang didefinisikan sebagai berat atau massa suatu jenis energi yang bisa menghasilkan energi setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude atau minyak mentah, yaitu sekitar 42 gigajoule. Di dalam pembangkitan sumber energi tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, faktor beban. Faktor beban merupakan perbandingan antara besarnya beban rata-rata untuk selang waktu tertentu terhadap beban puncak tertinggi dalam selang waktu yang sama, misalkan 1 hari atau 1 bulan. Sedangkan beban rata-rata untuk suatu selang waktu tertentu adalah jumlah produksi kWh dalam selang waktu tersebut dibagi dengan jumlah jam dari selang waktu yang sama. Bagi penyedia listrik, faktor beban sistem diinginkan setinggi mungkin karena faktor beban yang makin tinggi berarti makin rata beban sistemnya, sehingga tingkat pemanfaatan alat-alat yang ada dalam sistem tersebut dapat diusahakan setinggi mungkin. Dalam praktiknya, faktor beban tahunan dari suatu sistem berkisar antara 60% sampai dengan 80%. Faktor yang kedua adalah faktor kapasitas atau capacity factor. Dalam praktiknya, faktor kapasitas tahunan untuk unit PLTU hanya dapat mencapai angka antara 60% sampai dengan 80% karena adanya masa pemeliharaan dan jika adanya gangguan atau kerusakan yang dialami oleh unit pembangkit tersebut. Untuk PLTA, faktor kapasitas tahunannya berkisar antara 30% sampai dengan 50%. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan air pada wilayah tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor penggunaan atau utilitas. Beban dinyatakan dalam ampere atau megawatt tergantung alat yang diukur oleh faktor utilitasnya. Untuk saluran, umumnya dalam ampere, tetapi untuk unit pembangkit dalam megawatt. Faktor utilitas ini perlu diamati dari keperluan pemanfaatan alat dan juga untuk mencegah pembebanan yang berlebihan pada suatu alat. Faktor yang keempat adalah force outage rate. Untuk force outage rate atau FOR tahunan pada PLTA berkisar 0,01 dan FOR tahunan untuk pembangkit termis berkisar 0,1 sampai dengan 0,5%.
Makin andal suatu unit pembangkit, maka makin kecil nilai VOR-nya, dan berarti makin jarang terjadi gangguan pada unit pembangkit tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika nilai VOR-nya tinggi, berarti unit pembangkit tersebut sering terjadi gangguan dan tidak andal. Besarnya nilai VOR atau turunnya keandalan suatu unit pembangkit umumnya disebabkan oleh kurang baiknya pemeliharaan peralatan pada unit pembangkit tersebut. Salah satu pembangkit yang bisa dijadikan contoh adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklir itu sendiri dihasilkan oleh proses cracking mineral radioaktif sejenis uranium, di mana kita ketahui bahwa bagian terkecil dari suatu molekul adalah atom, dan tentunya atom ini juga memiliki energi, disebut dengan energi atom. Nah, energi ini dihasilkan oleh adanya gaya yang kuat antar partikel dalam nukleus atom. Untuk reaksi nuklir itu sendiri terjadi secara alami, dan energi nuklir ini baru bisa diperoleh dari atom uranium, plutonium, dan deuterium. Deuterium ini merupakan material sejenis hidrogen. Hasil penelitian juga menyimpulkan 1 kg deuterium itu dapat menghasilkan energi setara dengan 3 juta kilogram batu bara dengan menerapkan 2 proses dasar nuklir untuk memperoleh energi nuklir, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi tentunya. Nah, pada gambar ini dapat dilihat itu skema pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada gambar tersebut, air masuk ke reaktor melalui dasar peras mengalir di antara elemen-elemen bahan bakar nuklir di sini. Dan setelah itu, sebagai akibat reaksi inti, elemen-elemen bahan bakar nuklir menjadi panas. Akibatnya, air yang mengalir di antara celah-celah elemen bahan bakar itu akan ikut panas. Elemen bahan bakar nuklir berupa tabung zirkonium yang berisi uranium dioksida. Bahan bakar yang digunakan pada proses ini itu mengandung isotop U235 dalam jumlah yang banyak biasanya. Nah, U235 ini adalah isotop uranium yang dapat bereaksi fisi. Sebagian besar uranium ini terdiri atas isotop U238 dan hanya sebagian kecil saja atau kurang dari 0,7% berupa isotop U235. Walaupun demikian, kandungan U235 ini dapat ditingkatkan menjadi 3%. Nah, pada saat air mengalir ke atas dan melewati celah-celah bahan bakar, air dapat mencapai suhu lebih dari 300 derajat Celcius. Walaupun suhu telah mencapai 300 derajat Celcius, namun air tersebut tidak mendidih karena teras reaktor ini diberi tekanan yang sangat tinggi dengan menggunakan alat pemberi tekanan atau pressurizer. Air panas ini yang tidak mendidih kemudian mengalir ke alat penukar panas dan memindahkan kalornya ke sirkuit air kedua yang diberi tekanan. Tekanannya itu lebih rendah. Karena tekanannya lebih rendah, maka air pada sirkuit kedua ini akan mendidih dan menghasilkan uap. Nah, setelah itu uap yang dihasilkan dari sirkuit kedua ini kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, dan turbin ini kemudian menggerakkan generator listrik sehingga akhirnya diperoleh tenaga listrik melalui transformator dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau
SUTEP. Tenaga listrik tersebut akhirnya dialirkan ke konsumen yang membutuhkan. Nah, setelah memahami bagaimana energi tersebut secara umum, selanjutnya kita bisa melangkah lebih jauh ke berbagai jenis renewable energy yang tentunya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.